Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjutkan kembali ya pelajarannya ya. Lah, semoga bisa segera dikejar lah materinya. Soalnya juga masih lumayan banyak ya sebenarnya materinya. Oke, sebelumnya kalian sediakan kertas kosong sama pulpen sehingga kalian nanti juga bisa menghitung. Dan usahakan ikut menghitung, soalnya nanti kalau misalkan nggak mencoba untuk menghitung takutnya malah nggak paham. Pertama, yang kedua, hindari posisi rebahan karena kalian nanti juga menghitung biar nggak ngantuk dan ketiduran pada saat rebahan. Jadi hindari aja posisi rebahan. Oke, semuanya gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan perhatikan baik-baik dan pahami dengan sebaiknya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian bisa tanya di komen atau langsung menghubungi aku. Oke, gitu aja. Mulai. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai di bab 2 yaitu determinan ini. Yang kayak gini nih bisa kalian baca sendiri, soalnya ya juga intro aja. Ya cuman pembukaan aja yang mengarahkan ke materi selanjutnya. Jadi kalau aku sih jarang tak baca, jujur aja. Selanjutnya kita masuk ke determinan yaitu bab di 2.1. Oke, tak cek dulu suaraku. Oke, ya masuk udah. Oke, determinan dengan menggunakan determinan by cofactor expansion. Jadi determinan dengan menggunakan perhitungan ekspansi cofactor nanti gitu. Nah, kita mulai dari intronya dulu ya. Kalau misalkan A itu gini, matriks ukuran 2x2 itu. Yang perlu diingat ini untuk menghitung determinan atau inverse suatu matriks ya. Matriksnya pasti matriks kotak. Kalau misalkan bukan matriks kotak nggak bisa. Matriks kotak itu maksudnya ukurannya sama, n kali n, jadi kolom sama baris harus sama. Kalau misalkan beda nggak bisa. Oke gitu ya. Jadi kalau misalkan matriksnya ukuran 4x3, terus 4x5, 2x3, itu nggak bisa. Jadi maksudnya nggak bisa untuk menghitung inverse-nya. Soalnya kayak gitu tuh, kalau misalkan ukurannya matriks itu nggak apa namanya nggak kotak gitu. Kalau misalkan dia nggak kotak, dia nggak ada jaminan bahwa dia invertible gitu. Makanya ya nggak ada gitu loh, nggak bisa cari inverse-nya, nggak ada jaminan soalnya kita nggak tahu matriks identitas dari matriks yang nggak kotak itu nggak kayak gimana gitu kan, dari yang sebelumnya. Dari pembahasan sebelumnya kan gitu, nggak ada jaminan kan. Oke, sekarang kita mulai dari matriks yang ini yang perlu kalian ingat. Nah, kalau misalkan kita mau cari apa namanya gini kan, yang ini AD min BC yang nggak 0. Kalau misalkan AD min BC itu nggak 0, berarti kan matriksnya kan invertible kan ini, atau mempunyai inverse atau dapat dibalik kan gitu. Nah ini kan yang nanti disebut sebagai determinan dari suatu matriks kan nanti gitu. Nah inverse nya bisa dinyatakan sebagai ini kan. Ingat determinan A ini adalah biasanya ditulis det A ini kayak yang di bawah ini, det A, determinan dari A. Jadi atau bisa ditulis gini, bisa yang pakai simbol ini atau pakai yang simbol yang kayak gini. Ya begini ngebloke kok angel. Nah yang kayak gini det A gini boleh ditulis kayak gini juga boleh, terserah kalian sih determinan kayak gitu ya, nyaman kalian lah. Oke, sekarang kita mulai ke cofaktor dan minor dan cofaktornya bagaimana. Sekarang kita masuk ke definisi cofaktor aja dulu. Ini definisinya cofaktor. Jadi jika A itu matriks square atau matriks kotak ya, kotak loh ukurannya, jadi bukan persegi panjang atau bukan persegi panjang atau bagaimana, tapi kotak ukurannya sama, maka minor dari entry minor dari AIJ itu maksudnya kayak gini kira minor entry 1 gitu loh, salah satu dari sini aja, nggak semua, salah satu dari misal A iki matriks A iki misal lagi minor entry nih satu loh ya, cuman satu loh, nggak dua gini, nggak, cuman satu. Nah minor entry nih dari entry AIJ. Terus entry AIJ itu maksudnya kayak gini. Nah, yang satu-satu gini AIJ. Lah, minor entry-nya itu biasanya dinyatakan sebagai MIJ gitu. Tadi aku ngomong minor entry yang satu-satu gini ya. Sorry kayak tak ralat. Jadi yang entry-nya kan satu-satu yang AIJ iki. Lah, minor entry-nya itu yang berlawanan sama iki. Lama. Maksudnya gini.
misal dinyatakan sebagai MIJ gitu ya, dan didefinisikan sebagai suatu determinan pada submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J yang di delete dari A gitu. Jadi maksudnya gini ingat ya, baris ke I dan kolom ke J. Misal kamu ambil bak 3 ini, dia kan berarti baris pertama kolom pertama. Oke ya. Nah sekarang baris pertama kolom pertama hapus, srot hapus, berarti kan tinggal ke sisa yang bawah sini. Lah ini adalah sebagai minor entry-nya 5648. Jadi kalau misalkan yang satu yang dihapus gitu, yang satu ingat, kalau satu kan berarti kolom baris pertama kolom kedua, berarti kamu hapus baris yang pertama sini kan, yang ini kan baris pertama, alah baris pertama ya, baris pertama hapus, terus kolom kedua hapus, berarti sisanya kan ada 2168 kan. Lah itu namanya adalah MIJ atau minor entry dari AIJ gini. Nah kofaktornya adalah angka kofaktornya adalah -1 I plus J. Ingat, MIJ yang dinotasikan sebagai CIJ. Jadi gitu. Gampangnya gini, kalau misalkan kamu iki 3, berarti kan minor entry-nya kan 5648. Lah, baris pertama, kolom pertama. Ingat, baris pertama, kolom pertama berarti -1 I plus J. Berarti apa? -1 dipangkatkan I plus J. -1 kolomnya kan tadi 1. Kolomnya 1, terus barisnya 1 kan. Berarti kan 1 tambah 1. Berarti -1 dipangkatkan 1 tambah 1 kan -1 pangkat 2 kan berarti. Lah -1 pangkat 2 kan berarti -1 kali -1. -1 kali -1 hasilnya 1. Berarti determinan dari 5648 dikali 1. Nanti gitu. Itu CIJ-nya. Gampangnya ini lah. Bagaimana kamu menentukan positif negatifnya itu gampang gini. Jadi nggak perlu ngitung. Aku sih jarang banget tahu ngitung gini. Ngitung kayak gini jarang banget, jujur aja. Aku biasanya ngurutkan minus, misal yang 3 ini minus, plus, minus kan gitu. Ini kan tadi minus, berarti saya ini plus. Iya tadi kan saya balik nih. Ini plus, minus, plus, gitu ya. Jadi ini bukan minus plus bukan tanda yang di depan sini loh ya, bukan loh ya. Jadi minus plus itu hitung-hitungan dari sini. -1 pangkat I plus J gitu. Jadi minus di sini minus, plus, minus. Oke ya. Di sini kan tadi plus, berarti sini minus, plus lagi, terus ini minus. Oke ya. Kok minus plus ya? Salah. Plus, oke. Terus minus, terus plus. Oke ya. Jadi plus minus plus. Lah tadi kan sini plus, berarti sini minus. Terus sini lagi pasti plus nanti. Jadi urut ya. Teko plus minus plus. Terus yang sebelah sini kan yang atas ini habis plus, berarti sini adalah minus. Bawah sendiri tadi plus. Sini tadi yang 2 tadi kan minus, berarti sini plus, sini minus. Soalnya sini kan juga plus tadi. Pokok urut ya. Jadi minus plus minus plus minus plus gitu. Jadi kalau misalkan lebih gampang kalian catat aja. Jadi kofaktornya itu ditandakan minus plus gitu. Sekarang kalian cari di dalam kertas terus bikin matriks 3x3 tapi isinya cuma plus minus saja. Bukan plus minus yang ini loh ya, tapi plus minus yang lain gitu. Plus minus yang lain. Jadi plus, jangan sampai plus sama plus berjajar, entah itu dalam kolom atau entah itu dalam baris. Jangan dijajar, harus plus minus, entah ke bawah, entah ke kanan atau ke kiri, terserah. Berarti kalau misalkan ini diurutkan, kalian tulis saja ini plus minus plus. Oke ya. Terus yang sebelah sini kalian tulis dulu ya. Sini kan tadi plus, turun ke bawah ini pasti minus, terus ini plus gitu. Ini kan tadi minus, yang sebelah sini tadi minus. Minus habis minus berarti plus, terus habis itu minus kan. Nah, sing baris sini kan tadi plus, sini minus kan, berarti sini plus lagi. Sisanya di sini adalah plus minus plus, berarti sini minus. Nah, kayak gitu. Oke, udah ditulis kan. Lah, kofaktornya jelas ambil yang selain dari minornya, dari jelas diambil selain yang di kolom itu dan di baris itu. Misal minor entry dari A11 gitu ya. A11 kan sini. Minor entry-nya jelas 5648
48 gitu. Kalau misalkan min 4, minor entry-nya yang mana? Minor entry-nya jelas yang selain di baris yang sejajar sama yang di kolom yang sejajar dengan 4. Baris yang sejajar dengan 4 kan iki 31 min 4 kan. Terus kolom yang sejajar dengan min 4 kan 68 ini. Berarti yang enggak sejajar kan 2514 gitu. Kalau misalkan yang di min 4 ini, min 4 kan baris pertama kolom ketiga kan. Gampangnya ini. Aku biasanya cara mengerjakan ini. Kalau misalkan aku pengen cari yang di 6 gitu ya, 6. Misal berapakah minornya? Aku biasanya tarik garis yang sejajar dengan 6. Serot, tegak lurus dulu. Tak tarik garis, serot gitu kan. Habis itu tak tarik garis yang tidur yang sejajar dengan 6. Yang ini kan berarti. Dah kan? Lah berarti kan sisanya yang enggak kena garis kan 3 1 1 4 kan ya. Nah itu yang berarti jadi determinan 3114 gitu. Kalau misalkan contohnya yang 3 yang di sebelah sini, aku biasanya tarik garis yang tidur yang sejajar dengan 3 terus habis itu yang turun juga kan gitu. Berarti kan yang nggak kena garis kan 5648. Nah ini kan 5648 kan gitu, ketemu kan. Nah minornya nah habis itu kok ikut minornya. Kalau misalkan kofaktornya ya rumus sebenarnya kan iki rumus sebenarnya min 1 plus min 1 iki baris keberapa dan kolom keberapa jumlahkan. Misal ini kan baris pertama kolom pertama, makanya di sini adalah 1 tambah 1 gitu. Lah tapi aku biasanya gini, ini kan plus minus plus terus minus plus terus min plus kan gitu. Min kan iki kan min terus iki berarti plus iki min. Ini kan tadi plus berarti iki min iki plus kan gitu. Urut ya kita tadi min plus min plus min plus kan gitu. Plus min plus. Oke ya udah benar ya. Berarti kalau misalkan M32 berarti baris ketiga kolom kedua berarti kan iki. Oke ya, tarik garis ke atas sama ke tidur gini. Sama ke atas. Berarti yang nggak kena garis kan 3246. Makanya di sini 32 min 46. Oke ya. Nah sekarang yang baris ketiga kolom kedua boleh yang min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 3 tambahkan 2 boleh. Tapi kalau aku biasanya aku kehilangan konsentrasi pada saat ngitung itu. Makanya aku mesti tahu kan. Sini kan min plus kok min maneh selalu aku plus min plus 4 berarti plus min plus berarti sini adalah min. Lah berarti kofaktornya pasti tandanya negatif sini. Berarti minus dari determinan iki pasti gitu. Ya kan? Minus dari M32 kan? Berarti kan determinan iki M32. Berarti hasilnya min 26. Lah seperti itu. Lah yang tak maksud min plus itu kayak gini tadi. Gitu. Lah ini bisa kalian praktekkan sendiri ya. Terus gampang lagi masih ikut no. Terus kofaktor expansion gitu, expansion. Jadi untuk mencari suatu determinan bisa kayak gini. A11 plus kalikan M11 tambahkan A12 minus M12. Ini kalau ekspansi kofaktor pada baris yang pertama. Kalau ekspansi kofaktor pada baris yang ini pertama juga. Oh iya, ini pertama juga ini. Ini untuk yang ekspansi kofaktor pada baris yang pertama ini. Yang kayak gini ini. Kalau untuk baris yang kedua wah beda lagi caranya. Nanti bakal dijelaskan di persoalan. Oke, kita bisa masuk ke perhitungan untuk menghitung ini. Ya, kita masuk ke perhitungan. Kita masuk ke contoh ya sekarang. Jadi kalau misalkan ada kasus, berapakah determinannya dari matriks 3 min 2 5 gini, terus 1 min 4 4, terus habis itu 0 3 min 2 min 2. Nah ini berapakah determinan A? Nah determinan A bisa ditulis gini kayak ya, atau det A gini. Nah terserah, tinggal pilih senyaman kalian aja. Oke. Yang perlu diingat ya, jadi daripada kalian menghafalkan banyak rumus kofaktor kan gitu. Aku biasanya untuk sementara ya, untuk apa namanya, rumus-rumus kofaktornya yang plus minus kan, itu yang mungkin agak susah itu kan untuk dihafal apalagi kan. Jadi aku mesti tak buat gini dulu. Ini kan ukuran matriks 3 kali 3. Jadi kan berarti plus min plus kan gitu.
terus habis plus pasti min. Nah, min plus gini kan, min plus terus min lagi, plus min plus kan berarti. Terus ini juga yang sebelah kanan tengah ini berarti kan min, min plus min kan. Nah, terus habis itu plus lagi. Yang perlu diingat adalah nggak boleh ada tanda yang berjajar, minus minus kan nggak boleh. Plus plus itu juga nggak boleh. Entah itu secara secara baris atau kolom nggak boleh ada yang berjajar, harus beda semua. Nah, ini adalah plus minus rumus di kofaktornya kan berarti kan. Oke, sekarang kita coba ngitung determinan IK. Nah, yang paling gampang yaitu kalau cari angka biar cepat nanti ngitungnya kan. Kalau misalkan menghitung determinan A gini, determinan A. Cari kuncinya gini, cari di sini di matriks A-nya yang memiliki hitungan paling gampang. Nah, hitungan paling gampang di sini kan terjadi di baris pertama atau kolom ketiga kan. Jangan ambil yang jangan ambil yang miring. Jangan. Kofaktor itu gitu. Baris pertama atau kolom ketiga kan yang paling gampang. Oke, sekarang kita mulai dari ekspansi kofaktor di baris pertama misal. Baris 1. Nah, berarti kan di baris pertama kan ada 3, 1 sama 0. Aku biasanya nulis gini dulu. 3, 1, 0. Lah, ini terlalu ya wis biar gampang gitu aja, biar gampang. Terus habis itu jangan lupa tandanya. Sini kan plus, min, plus. Nah, berarti sini pasti tandanya positif gitu. Kan nggak perlu ditulis gini kan. Ya wis 3 aja yang di depan sendiri letaknya. Tulis aja 3. Kecuali kalau min 3 ya, kalau min 3 baru dikasih. Gitu. 3 terus minus 1 kan gitu. Terus tambah 0 kan gitu. Nah, sekarang matriksnya apa? Nah, sekarang dihitung yang di 3. Sekarang matriks yang 3 dulu. 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, terus 5, 4, terus 5, 4, min 2, 5, 4, min 2. Oke, 3 kan ini. Yang ini kan, 3 yang baris pertama, kolom pertama. Tarik huruf T, kayak gini iki. Lah, berarti yang nggak kena kan, tarik garis horizontal sama vertikal. Yang nggak kena kan iki. Berarti kan dikali determinan min 4, 3, 4, 2. Min 4, 3, 4, min 2. Determinan itu. Udah gitu. Gampang. Berarti min 4, 4. Min 4, 4, 3, 4, min 2. Terus habis itu, sekarang yang 1. Yang 1 berarti apa? 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Tarik garis horizontal sama vertikal dari 1. Berarti kan gini, horizontal terus vertikal. Yang nggak kena kan berarti min 2, 5, 3 sama min 2 kan. Berarti 1 ini dikali dengan determinan dari min 2, 3, min 2, 3, terus 5, min 2. Nah gitu, min 2. Terus 0, sama, tarik garis 0, gini. Yang 0 juga tarik garis. Ini garisnya garis biru ya, yang 0 ya. Tarik garis ya, yang nggak kena kan itu min 2, min 4, 5 sama 4 kan. Dan berarti 0 dikali determinan min 2, min 4, 5, 4 lah gini. Udah gampang. Nah, berarti sama dengan 3 kali determinan min 4, 3, 4 kali min 2 kan. Nah, ini pada saat dihitung determinannya ketemunya adalah min 4 kalikan min 2 kan. Min 4 kali min 2 kurangi 4 kali 3 kan gitu, dikurangi 1 dikali berapapun kan pasti angkanya sendiri kan. Sekarang determinannya berarti min 2 kali min 2 kan, min 2 kali min 2 kurangi 3 kali 5. Nah gini ya, ditambah 0 kali berapapun pasti 0 kan gitu ya, itu aja 0. Dan ini pada saat dihitung kan berarti 3 kalikan min 4 kan, min 4 kurangi 1 kali min 11 tambah 0. Nah ini pada saat itu hasilnya min 1. Semua nih hasilnya min 1. Nah itu kalau pakai baris pertama. Kalau misalkan pakai baris yang kolom yang ketiga bagaimana? Sama aja pakai kolom yang ketiga. Kalau misalkan pakai kolom yang ketiga. Nah berarti det A ya. Det A berarti sama dengan, kalau biasanya aku ya kebiasaan ngerjakannya gini ya soalnya. 0 terus habis itu 3 sama min 2 kan.
Nah, ini biasanya tak kurung gini. Nah, ini kolom ketiga kalian lihat ya. Terus, berarti kan plus min, plus ini kan plus kan berarti. Nggak usah ditulis ya kalau plus ya. Kecuali negatif loh. 0, habis itu kan min 3 kan gitu. Terus plus kan, plus min 2. Aku lihatnya di sini loh. Yang plus min plus itu. Ya biar gampang aja, biar cepet pada saat aku ngitungnya gitu. Nah, sekarang 0 3 min 2 itu kan 3 1 0 min 2 min 4 3 terus 5 4 min 2. 0 tak tarik garis. Nah, berarti kan yang nggak kena min 2 min 4 5 4 kan. Determinan min 2 min 4 5 4. Udah. Terus habis itu yang 3 tak kasih warna yang berbeda ya. 3 yang ini kan, 3 yang ini tarik garis horizontal sama vertikal. Nah, berarti kan yang nggak kena kan ini 31 sama 54 kan. Berarti di sini ya itu 31 54. Udah sama. Terus habis itu yang min 2 sekarang. Yang min 2 juga sama. Ingat ya, hasilnya pasti min 1. Kalau misalkan nggak min 1 atau determinannya beda, ya berarti salah hitungannya. Nggak mungkin beda soalnya. Sekarang kalau min 2, 3, 1, 0, terus min 2, min 4, 3. Ini matriks A. 5, 4, min 2. Udah, min 2 ini tarik garis horizontal sama vertikal. Udah, ini vertikal, ini horizontal. Yang nggak kena berarti kan 3, min 2, 1, min 4 kan. 3, min 2, 1, min 4. Udah, gini. Udah dihitung. Nggih, Bu. Napa? Sinten? Cak sinten? Oh, enggak kedap mantan mantun kok. Nah, ini kan pada saat itu kan hasilnya 0. 0 kan ya? Terus dikurangi 3 ya. Terus ini kan determinan. Berarti kan 3 kali 4 dikurangi 5 kali 1 kan. Nah, tambahkan 5 kali 1 terus min 2 kalikan 3 dikali 4 ya. Ini 4 kan ini ya. Nanti 3 dikali 4 dikurangi 3 kali 4 min 2 kali 1. Oke, udah. 0 kurangi 3, 12 kurangi 5 hasilnya adalah 7. Ya, tambahkan min 2. Terus 3 kali 4 ditambahkan 2 berarti hasilnya 3 kali 4 12 berarti 14. Udah. Minus 21 sini adalah minus 28. Nah, hasilnya kan berbeda. Nggak mungkin, pasti hasilnya sama. Ya ada yang salah ngitung ini. Yalah, ada salah ngitung. Bentar, tunggu ulang. 0 3 31 54 12 5 kurangi 5 hasilnya 7 terus min 2 min 4 iki min 4 salah kan. Jadi ini min 2 dikalikan dengan 3 kali min 4 ya, berarti min 12 dikurangi min 2 kali 1. Oke, berarti sama dengan min 3 kalikan 7 tambahkan min 2 kalikan min 12 kurangi min 2 kali 1 berarti min 12 tambahkan 2 min 12 tambahkan 2 min 12 tambahkan 2. Oke, min 21 tambahkan min 2 kali 10 min 10 kan gini. Lah berarti hasilnya min 21 tambahkan 20 hasilnya pasti min 1. Oke kan sama. Lah ini bisa kalian praktekkan untuk di misal ini kan ekspansi kofaktor kolom ketiga, ekspansi kofaktor kolom ketiga kan, kolom 3. Lah bisa dilakukan di kolom 1, kolom 2, di baris juga boleh, baris pertama, kedua, ketiga juga boleh. Lah terserah kalian. Nah saranku usahakan yang banyak nolnya gini gitu. Jadi kan ada nolnya kan di kolom ketiga atau baris pertama atau kolom ketiga kan. Lah usahakan ada nol. Kalau misalkan nggak ada nolnya ya wes, terserah pilih aja yang mana. Wes gitu. Oke ya, kita bisa lanjutkan. Oke, salah satu contoh aja. Kita bisa lanjutkan ke contoh yang lain.
Nah ini kan contoh yang tadi kan, yang kita apa namanya, kita kerjakan tadi ya. Nah ini dia pakai ekspansi kofaktor baris pertama dia, gitu. Tadi aku mencontohkan yang pakai kolom ketiga juga kan, kolom ketiga. Kan hasilnya tadi sama, meskipun aku sempat salah hitung kan tadi. Oke, jadi ini juga ya gitulah. Pak, kalau ekspansi kofaktor di sini pakai A11, A12, A13, berarti dia pakai ekspansi kofaktor di baris pertama gitu. Soalnya yang berubah kan kolomnya. Nah, lihat ini kan plus min plus, tergantung tadi yang kayak plus min plus yang kita tulis tadi yang kayak gitu. Aku biasanya tak tulis ininya dulu, atau kalau enggak ya tak hafal gitu aja biar cepet aja ngerjakanku. Soalnya kalau misalkan aku apa namanya kayak nuliskan kayak gini, nah aku harus mikir itu min 1 pangkat 3 aduh itu kadang masih lebih sering salah plus minusnya kemalan. Jadi tak biarkan aja, biar tak tulis kayak gini biar nanti lebih gampang. Kalau aku sih gitu. Terus ini, nah teorema ekspansi oleh kofaktor gitu. Suatu determinan dari n kali n matriks dapat dihitung dengan mengalihkan isi dari masing-masing baris atau kolom dengan masing-masing kofaktornya. Dengan isi dari masing-masing baris atau kolom ya, dengan mengalihkan isi dari baris atau kolom yang dikalikan dengan kofaktornya sendiri dan menambahkan semua produk yang dihasilkan maka pada untuk setiap baris yang ke i sampai n dan kolom yang ke i yang baris ke 1 sampai n baris ya, terus habis itu kolom yang ke i sampai ke 1 sampai n juga. Jadi barisnya dari 1 sampai n, kolomnya juga 1 sampai n. Maka ini kalau misalkan pakai kolom, ekspansi kolom kayak gini. Kalau misalkan pakai ekspansi baris ini kayak gini. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah tak contohkan pakai ekspansi baris atau kolom. Kuncinya adalah biar lebih cepat dalam mengerjakan ini adalah cari yang nolnya paling banyak gitu. Nah, kalau misalkan dalam bentuk yang keempat ini. Ini kan 3 min 2 5 ya. 3 min 2 terus 5 kan. Lah, plus min plusnya dihitung dari mana? Dari atas sendiri. Plus min plus. Nah, berarti kan plus positif 3 minus dari min 2 habis itu 5. Loh kan ini minus dari min 2 kan. Makanya gitu. Min 2 nya ini adalah min 2 entrisnya ini jangan diapa-apakan. Min 2 ini pasti ada di dalam sini. Lah tergantung plus min plusnya yaitu kofaktornya nanti. Diurutkan aku biasa ya 3 min positif negatif positif kan gitu. Positif negatif positif. Nah, positif negatif positif adalah ngitungnya dari yang sini tadi gitu, bukan dari entrisnya loh ya. Kalau misalkan dari isinya ya tergantung isinya. Kalau misalkan dia negatif ya negatif kayak gini. Tapi positif negatif ya yang ngitungnya dari yang ini tadi. Itu jangan sampai salah itu ya. Jangan sampai salah iki. Jadi yang awal pasti positif, setelah positif pasti negatif. Jadi urut positif negatif positif negatif positif dan seterusnya. Ini juga positif negatif positif negatif positif negatif gitu. Yang bagus ini juga tergantung yang sebelah sini. Berarti kan habis negatif pasti positif, negatif positif negatif gitu. Jadi urut, jangan sampai salah. Makanya di sini kan dapatnya apa? Dapatnya mana tadi? Dapatnya kan minus min 2 kan. Lah min 2 nya adalah angka entrymu ini tadi. Angka isinya itu min 2. Jangan diubah-ubah kok berubah nilai. Ya positif negatif ya yaitu sing positif negatif positif itu. Positif negatif positif, negatif positif negatif kan gitu. Lah seperti itu. Lah sekarang smart choice of row or column gitu. Jadi kayak gini lah. Kalau misalkan mau menghitung apa namanya? Determinannya. Lah kalian mau pakai apa? Misal pakai kolom yang pertama. Lah ini yang paling menderita bakalan kalau misalkan pakai kolom yang pertama. Lama nanti ngitungnya Kak. Tapi kalau misalkan pakai baris yang pertama, ini masih mending. Baris yang pertama. Tapi kalau aku saran ini pakai kolom yang kedua. Soalnya kebanyakan 0. Nah, jadi yang 0 nanti gak usah dihitung, langsung aja 0 kan. Langsung 1 gitu. Jadi determinannya ini pasti sama semua nanti. Dengan determinan dengan apa jenenge ekspansi pada kolom yang kedua. Soalnya apa?
banyak nolnya di situ. Kamu pakai yang ekspansi pada baris keempat pun juga boleh, terserah kalian. Yang paling nggak enak kalau pakai kolom yang pertama atau kolom yang keempat. Ini yang paling nggak enak. Jadi di sini kebetulan dia pakai ekspansi pada baris kolom yang ke iki, yang kedua. Oke ya, kita bisa masuk ke perhitungan. Kita masuk ke perhitungan sekarang. Oke ya, kita masuk ke contoh yang selanjutnya ini. Jadi di contoh yang ini aku ambil contoh yang keempat. Contoh yang keempat yang ada di buku ini. Nah, kalau misalkan ada matriks A gini, matriks A. Oke, matriks A-nya isinya adalah 1 3 1 2. 1 3 1 2, terus 0 1 0 0. Habis itu 0 2 min 2 0 0 2 min 2 0. Habis itu yang terakhir yaitu min 1 2 1 1. Min 1 2 1 1. Lah, kalau misalkan mau menghitung determinan dari sini, berapakah determinannya? Determinan A atau A gini berapa kan gitu. Serah. Dua lambang determinan ini sama determinan apa yang satu ini sama-sama determinan ya, jadi nggak usah bingung. Sebentar, rada error. Oke, sekarang kita coba menghitung ya. Lah, kuncinya adalah pilih yang paling banyak nolnya. Jangan pilih yang nggak sedikit nolnya gitu loh. Yang paling banyak nolnya kan kolom yang kedua kan gitu. Kalau jangan pilih yang kolom yang pertama atau kolom yang keempat, itu hitungannya paling banyak ya, soalnya nggak ada nolnya gitu. Kalau misalkan banyak banget yang nggak ada, kalau misalkan semua nih bilangan nggak nol, ya udah pilih terserah kalian yang menurut kalian paling mudah gitu. Tapi kalau misalkan banyak yang ada nolnya, ya pilih aja itu. Kalau misalkan satu baris satu kolom nol semua Pak, berarti apa, determinannya nol gitu. Misal ada satu baris yang isinya nol semua, terus pasti determinannya nol, nggak usah dihitung, pasti nol hasilnya, nggak mungkin nggak. Oke, sekarang kita masuk. Kalau misalkan di buku ini adalah menggunakan ekspansi kofaktor di kolom yang kedua. Dia menggunakan ekspansi kofaktor kolom yang kedua. Lah, berarti kan sini plus, sini min kan. Lah, min berarti sini plus, terus min, terus plus kan. Lah, berarti A-nya, determinan A-nya pasti sama dengan apa? Min 0 gini kan. Lah, min 0 terus dikali determinan apa kan gitu kan ya. Nah, terus habis itu plus 1. Nah, terus plus 0. Min 0 sih. Min 0 kan. Min 0. Terus habis itu plus, jangan taruh sini ya, taruh bawah aja. Plus 0 kan gini. Lah, isinya apa determinan nih? Lah, sekarang kita jajarkan. Di 1. Sekarang di 0 ini kan, di 0 ini. Tarik garis yang lurus. Lah, yang nggak kena kan 3 1 2, 2 min 2 0 kan. 3 1 2, terus 2 min 2 0, habis itu 2 1 1. Nah, terus yang satu iki ya. Tak warna yang lain aja biar nggak bingung. Yang satu ini ya. Nah, satu ini ya. Yang nggak kena 1 1 1 2 ya. 1 1 2, habis itu 1 1 2, habis itu 0 min 2 0 0 min 2 0, habis itu min 1 habis itu 1 1. Terus tambah kurangin 0 kan. 0 habis yang 0 bawah kan. Yang 0 nih ya, yang 0 ini tarik garis yang lurus. Nah, sini kan. Nah, berarti yang nggak kena 1 3 2, tak warna hijau aja. 1 3 2, habis itu 0 2 0 0 2 0, terus min 1 2 0, min 1 2 0 gini. Terus yang 0 bawah sendiri, yang 0 bawah sendiri ya enak, kamu tarik garis lagi kayak gini. Nah, yang nggak kena garisnya 0 yang bawah sendiri yaitu 1 3 1 1 3 1,
terus 02 min 2, 02 min 2, habis itu 1 min 1, 21. Oke, dihitung. Sambutan berapa kan gitu kan. Oke, sekarang dihitung. Iki lihat dulu, yang ini kan dikali 0, determinan dikali 0, itu pasti 0 kan gitu. Yang sini juga 0 kan iki. Nah, ini kan juga 0 yang bawah. Lah gitu loh, makanya kan 0 kali berapapun kan pasti 0 kan. Nah, makanya ya wis, kita tinggal ngitung yang enggak 0 iki gitu loh. Nah, berarti kan yang sebelah kiri min 0 tambahkan 1 dikali determinan 1 1 2, 0 min 2 0, terus min 1 1 1, terus kurang 0 ditambah yang bawah iki 0 kan berarti. Lah makanya kalau misalkan dipilih yang paling banyak nolnya ya enak gini hitungannya, banyak nol ya. Tapi kalau misalkan semuanya baris atau kolom nggak ada nol sama sekali, ya udah berarti pilih aja sebarang gitu. Nah, berarti sama dengan berapa di sini? Determinan ini kan 1 dikali determinan ini kan. Nah, berarti kan hasilnya pasti determinan ini, 1 dikali berapapun kan pasti hasilnya ya berapapun itu kan. Nah, berarti kan ini 1 dikalikan dengan determinan 1 1 2, 0 min 2 0, terus min 1 1 1. Lah sekarang lagi kuncinya pilih yang paling banyak nolnya. Yang paling banyak nolnya kan ini. Nah, ya udah lakukan hal yang sama. Berarti sekarang sama dengan 1 dikali, ingat kayak sekarang yang tengah. Berarti kan sini plus min kan gitu. Habis min plus yang bawah terus min lagi kan. Lah ya sama, lakukan yang sama. Kurung gini ya. 0 kali determinan berapa kan gitu kan. 0 kali determinan dari 1 2 1 1 1 2 1 1 tambahkan min 2 dikalikan dengan 1 2 min 1 1 kan gitu kan, tambah kurangi 0 kalikan sama kayak ini aku dapat 1 2 1 1 1 min 1 2 1 juga sama juga. Yang 0 ini kamu tarik garis sini 0 ini yang terakhir sendiri kan ini 0 yang terakhir sendiri, berarti yang nggak kena ya aku 1 1 min 1 1. Lah aku dapat apa 2 ini juga ditarik garis yang sama, cuman gak tuliskan ya, maksudnya saya gak paham aja. Nah gitu. Udah sekarang tinggal hitung saja. Nah ini kan yang dalam sini kan pasti 0 ya, ini 0, yang sini kan juga 0. Berarti yang ini nggak usah dihitung kan, nggak usah dihitung, tinggal menghitung min determinan dari sini kan. Ini kan yang nggak 0. Udah gitu aja. Terus 1 dikali berapapun kan pasti angka itu sendiri kan. Lah berarti apa? Yang ini 0, yang tengah sini 0, yang terakhir sendiri pada ini dikurung, jangan lupa loh ya, dikurung. Yang ini juga 0 juga. Ya udah tinggal ngitung yang ini aja kan. Oke, sekarang tak hapus. Nah, berarti kamu bakalan ngitung sama dengan apa? 1 dikalikan gini kan, 0 ditambahkan min 2 dikalikan oke, min 2, tarik garis yang lurus gini. Min 2 berarti yang nggak kena adalah 1 2 min 1 1 ya kan, 1 ya benar. Terus habis itu tambahkan 0 gini kan. Lah udah sama dengan 1 dikali iki 0 tambahkan berapapun pasti hasilnya sendiri, nggak usah dihitung ya. Berarti tinggal dikalikan min 2 kalikan 1 2 min 1 1. Udah ketemu. Berarti sama dengan 1 dikalikan min 2 gini, tak kurung gini, ini min 2, terus determinan 1 min 1 21, berarti kan 1 dikurangi min 1 dikalikan 2 ya, 1 kali 1 kan 1 lah gitu. Oke, sekarang sama dengan 1 dikalikan min 2, terus 1 kali 1 1, ini 1 ya, terus ditambahkan 2, tambah 1 tambahkan 2, oke. 1 dikalikan dengan min 2 kalikan 1 tambahkan 2, oke, ketemu. Kita hapus yang sebelah sini, saya hitungannya udah ketemu, makanya kita hapus saja. Sekarang sama dengan 1 kalikan
min 2 kalikan 1 tambah 2. Oke, ketemu 1 min 2 kali 3, berarti sama dengan 1 kali min 6, sama dengan min 6 kan hasilnya. Nah gitu, itu kalau pakai yang ekspansi kofaktor pada kolom yang kedua. Kamu juga boleh pakai kolom yang ke-1, cuman hitungannya banyak, kalian coba aja sendiri. Kalau misalkan aku pengen pakai yang lain ya, aku pilih yang banyak nolnya lah. Jelas aku pilih banyak yang nolnya. Kalau misalkan aku pilih yang nggak banyak nol lah, ya menderita aku menghitung kayak gini. Nah sekarang kalau misalkan nih aku pakai kolom baris yang terakhir misal gitu, sama aja baris yang terakhir 1 3 1 2 1 3 1 2, habis itu 0 0 0 1 0 0, terus 0 2 min 2 0 2 min 2 0 min 1 2 1 1 min 1 2 1 1. Misal aku pakai baris yang terakhir. Kenapa aku pakai baris yang terakhir ya? Terserah aku, yang hitung aku kok. Nah terus kamu juga boleh pakai kolom yang ketiga, ini juga boleh menggunakan kolom yang ketiga, terserah kalian, yang penting plus minusnya benar. Oke, dari yang baris yang pertama kamu urut plus, min, plus, terus yang terakhir sini kan berarti min, kan gitu. Maksudnya plus min yang kayak tadi loh, plus, min, berarti min kan ini. Gimana ya cara jelasin abang dewe? Min, habis itu plus kan, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, kan gitu. Nah berarti kan ini tandanya min plus, kan gitu. Berarti kan tandanya gitu kan, min plus. Nah sekarang, oke, diurutkan aja. Berarti determinan A di sini, determinan dari A sama dengan apa? Minus, ini bukan min 2 loh ya, tadi aku minusnya tadi loh ya. Minus ini, minus dari 2 kan gitu. Tambahkan 0 dari berapa kan ya, determinan berapa. Habis itu minus ini, minus 0 kali determinan opo kan gitu. Minus 0 kali determinan apa, terus tambah 1 kali determinan apa kan. Nah sekarang yang dari yang min 2 dulu. Yang min 2 yang 2 sini, tarik garis gini. Nah yang nggak kena kan berarti 0 1 0 0 1 0. Terus habis itu 0 2 min 2 0 2 min 2, habis itu min 1 2 1 min 1 2 1. Terus yang determinan ini adalah tinggal nggak usah tak garis ya, 1 min 3 1 1 min 3 1, habis itu 0 2 min 2 0 2 min 2, habis itu min 1 2 1 min 1 2 1. Terus 0 yang ini kan berarti tarik garis vertikal sama horizontal juga sama, berarti yang nggak kena 1 min 3 1 1 min 3 1, terus 0 1 0 0 1 0, terus habis itu min 1 2 1 min 1 2 1. Oke, semoga kalian memahami ya. Terus 1 yang ini kan berarti 1 yang itu berarti 1 min 3 1 1 min 3 1, habis itu 0 1 0 0 1 0, terus min 1 2 1 min 1 2 1. Lah gitu kan. Lah ini kan 0, nggak usah dihitung, 0 kali berapapun pasti 0 ini maksudnya yang dikali. Ini kan juga 0, jadi nggak usah dihitung, buang aja nggak masalah. Gitu. Lah sekarang kayak tak buang ya, yang 0 ini tak buang, soalnya 0 hasilnya. Berarti tinggal ngitung yang 1 itu aja, 1 sama min 2. Kalau misalkan banyak yang 0, tak ulangi lagi. Kalau misalkan banyak semua nih nggak 0, ya udah pilih aja, terserah kamu. Berarti kan sini plus 1 ya, 1 dikali berapa kan, min plus tandai. Berarti kan 1 yang ini dapat plus kan. Nah gitu aja. 1 berarti tadi gabungannya adalah 1 min 3 1 1 min 3 1, terus 0 1 0 0 1 0, habis itu 0 2 min 2 0 2 min 2. Determinannya. Oke, sekarang kita hitung dari determinan ini dulu. Sama 0 1 0 0 2 min 2, terus min 1 2 1. Oke, sama dengan berapa?
Nah sekarang pilih lagi ekspansi kofaktor. Kalau yang banyak nolnya adalah kolom yang pertama. Oke, sekarang kan berarti plus min plus kan gitu. Berarti kan 0 kurangi 1 tambah 0 kan gitu. 0 kali determinan apa? Determinan dari 22 min 21. 22 min 21. Terus 1 kali determinan apa? Berarti 0 min 2 kan ini ya. Berarti 0 min 2 min 1 1. Terus 0 ini 0 yang bawah sendiri berarti dapat 02 min 1 2. 02 min 1 2. Dah gitu. Nah ini kan 0. Yang ini kan 0. Yang ini kan yang kan 0. Nanti sama dengan min 1 dikalikan dengan ini determinan ini sekarang 0 kali kurangi min 2 kali min 1. Oke, sama dengan min 1. Terus min 2 dikalikan min 1 kan plus 2. Berarti 2 min 2 kan, kalikan min 2. Dah, berarti hasilnya min 2. Berarti ini hasilnya adalah min 2 determinannya. Oke ya. Sekarang tinggal determinan ini. Berapa determinannya? Sekarang determinan ini 1 0 0 min 3 1 2 1 0 min 2. Sama kalau kayak gini ya mending ekspansi kofaktor baris yang pertama, soalnya yang paling banyak nolnya gitu. Nah berarti sekarang apa? Min 1 ini kan plus min plus kan gitu. Berarti kan 1 dikali determinan 1 2 0 min 2 di sini kan yang 1. Nah, terus tambahkan 0. Kok tambahkan 0? Kurangi 0 kali determinan apa kan itu. Terus habis itu tambahkan 0 kali determinan apa. Lah ini kalian lanjutkan sendiri. Soalnya pada saat tak hitung, ya sih pasti 0 gitu loh, nggak usah dihitung lagi. Jadi ya wis lah, tak tulis gini aja ya. Berarti tinggal sama dengan 1 kalikan determinan ini kan. Determinan ini hasilnya adalah berapa? 1 kalikan min 2 kurangi 2 kali 0 kan 0. Nah berarti kan hasilnya min 2. Oke, dah berarti determinan ini hasilnya adalah min 2 juga. Dah ketemu. Nah berarti sama dengan min 2 dikalikan min 2 tambahkan 1 dikalikan min 2. Nah pasti hasilnya min 6. Oke kan? Sama. Aduh, nah ukuran 4 kali 4 menderita banget aku pakai hitungan gini, Rek. Oke, lah kalian bisa praktekkan kalau misalkan pakai kolom pertama ya apa? Itu paling menderita kalau misalkan ini. Paling nggak enak banget itu hitungannya. Banyak banget soalnya. Kalau pakai kolom pertama gimana atau kolom yang ke ini bagaimana? Yang paling enak kalau pakai kolom yang ketiga atau kolom yang ketiga iki atau kolom yang kedua gini. Itu yang paling enak. Tapi kalau misalkan pakai ya kolom-kolom yang lain atau baris yang lain, kalau pakai baris yang lain jadi baris yang ini juga enak juga, pakai baris yang pertama juga enak juga, sama gitu. Terserah kalian sih, pasti hasilnya min 6. Kalau misalkan nggak min 6 ya salah hasilnya gitu lah. Terserah kalian. Kalau aku saran pakai yang banyak nolnya itu gitu ya. Lah itu oke, kita masuk ke pelajaran lagi, ke bukunya. Oke, sekarang kita udah dapat kan. Jadi yang kayak gini terserah kalian pilih bagaimana cara menghitung determinannya. Kalian bisa pilih pakai kolom pertama, baris pertama, terserah. Baris kedua, yang penting adalah kofaktornya benar. Kalau misalkan kofaktornya salah ya salah. Ingat kofaktornya itu nanti juga mempengaruhi ke tanda plus minus tadi. Kalau misalkan tanda plus minus tadi ini salah, ya wis salah, pasti salah hitungannya gitu. Jadi jangan sampai salah. Makanya aku mesti daripada aku pakai rumusan yang kayak gini, yang kayak gini, aku mesti jajar dulu plus minusnya di kofaktornya gitu. Kalau misalkan nggak tak jajar, aku mesti salah di hitungan yang sebelah sini, oke. Makanya aku mesti tak jajar. Yang penting ikunya yang harus benar juga. Dan hitungannya juga harus benar, jangan sampai salah gitu loh. Terserah kalian pilih yang kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris kedua, terserah kalian.
Dah seenak kalian. Nah, yang perlu diingat ya itu kan hanya untuk menghitung determinan. Lah rumus asli dari untuk mendapatkan rumusan A inverse adalah 1/determinan A kalikan adjoint A. Lah apa itu adjoint A? Adjoint A yaitu kofaktornya tadi dengan tanda plus minus yang tadi loh, kayak. Ingat, kumpulan dari kofaktornya tadi. Jadi contoh di entries di elemen ketiga iki, kofaktornya yang mana? Kan iki. Kofaktornya kan ini. Lah, ingat, yang tiga iki tandanya kan plus, berarti kofaktornya pasti di sini tandanya plus juga gitu. Determinan iki tandanya positif. Lah, pasti hasilnya ketemunya 12 kofaktornya. Ingat, tandanya positif. Terus kofaktornya C21 adalah baris kedua kolom pertama. Berarti kan ini apa? Berarti kofaktornya apa? Berarti kan ini determinan ini 2 min 1 sama min 4 0 kan. Tandanya apa? Ya negatif. Di sini kan kofaktor apa? Tandanya kan positif. Setelah positif pasti negatif. Makanya pada saat dihitung iki hasilnya determinan dari sini 2 min 1 min 4 0, hasilnya pasti minus 4 kan. Minus 4 terus di sini tandanya adalah negatif kan yang ini. Lah negatif dari min 4 pasti hasilnya 4. Lah gitu. Oke, sekarang mungkin kita bisa masuk ke hitungan lagi. Jadi ya mungkin bisa terlanjutkan sedikit. Jadi dapatnya yang kayak contoh ini, kayak yang contoh iki, A inverse nya adalah dapat dihitung dengan cara kayak gini. Kemarin tadi ketemu nih gini. Nah, kalian bisa pakai cara yang operasi baris yang sebelumnya, operasi baris reduksi juga boleh juga. Tapi kalau misalkan hitungannya sampai per 64 gini, lah itu lebih lama kalau pakai operasi baris. Makanya lebih cepat pakai ini sebenarnya itu. Ingat, ini hitung-hitungannya banyak banget ini sebenarnya. Lah juga sama juga ini. Oke, gitu. Kita sekarang masuk ke perhitungan kembali. Oke. Dan sebelum masuk ke perhitungan, yang perlu diingat adalah rumus dari adjoint dari A, C11, C12, C1N, C21, C22 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, yang perlu diingat juga C11 ini itu sama dengan dari C11, CIJ lah gitu. CIJ juga kayak gini. CIJ juga rumus dasarnya adalah ada min 1 pangkat I plus J gitu, M dikalikan MIJ. Jadi CIJ itu sama dengan min 1 pangkatkan I plus J kalikan MIJ gitu. Jadi plus minusnya jangan sampai salah. Oke, sekarang biar lebih paham, mending oke lah, daripada menunda-nunda kita lanjutkan ke perhitungan. Kita masuk ke contoh. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung inverse ya, inverse. Jadi satu soal itu kalian harus mencari determinan sama inverse kan, determinan sama joinnya kan, berarti kan. Nah, ini ada yang SMA diajarkan, ada yang enggak. Tapi kebanyakan saya sudah enggak diajarkan. Soalnya yang di SMA itu cuman ukuran 2x2. Kalau ukuran 4x4, anak SMA kebanyakan enggak tahu gitu. Terus min 1, 3, 0. Nah, berarti kalau misalkan untuk mencari A inverse, mau nggak mau harus cari determinan A nya juga gitu, habis itu adjoint A nya juga. Nah, harus tahu dulu itu. Nah, bagaimana cara mencari ini? Ingat rumusan dari C11 tadi harus digunakan ya. Oke, sekarang sekarang kalau misalkan kita jajar plus minusnya, berarti kan plus di sini min terus plus gitu kan. Kurang 3 kali 3, cocokkan aja min plus terus ini plus terus min kan gitu. Terus plus habis plus berarti min terus plus. Ingat, min sama min plus sama plus nggak boleh berjajar. Kalau kayak gini kan nggak berjajar sama sekali, dan selalu dimulai dari positif untuk yang kolom pertama dan baris yang pertama. Sekarang kita mulai di 3 dulu. C berarti C11 kolom pertama dan baris yang pertama gitu. Nah gini kan, error kan alatku. Makanya untuk 4x4 aku agak suram nih kalau misalkan menghitung pakai alat gini. Nah sekarang kalau misalkan di baris yang pertama ya, di baris yang pertama ini kan 3, 1. Untuk di baris yang pertama berarti kan ini baris pertama kolom pertama. Sekarang tarik garis yang sejajar, yang horizontal sama yang vertikal. Yang nggak kena kan 6, 3 terus min 4 sama 0 kan.
Nah, terus yang perlu diingat yaitu tandanya adalah positif kan ini. Nah, berarti nanti tanda C-nya harus positif gitu. Hasil determinan dari 6 min 4 3 0 positif. Maksudnya pas menghitungnya nggak usah diapa-apakan lagi gitu loh. Oke, sekarang berarti C11. Berarti di sini kan positif gitu kan. Berdasarkan yang sebelumnya. Berarti yang nggak kena tadi, yang nggak kena garis 6 min 4 terus 3 0. Lah, positif di depan sini nggak usah ditulis. Kayak RSDA ditulis. Nah, sekarang dihitung berarti 6 kali 0 dikurangi 3 kali min 4. Dah, hasilnya adalah min 12. 12, sorry. Hasilnya adalah 12. Gitu. Terus lagi, kalau misalkan mau menghitung yang sebelah sini, nah, berarti kan baris pertama kolom kedua, berarti kan tandanya negatif kan dia. Nah, sekarang ini tarik garis yang lurus, yang vertikal sama horizontal, jangan miring. Nah, berarti kan dapat yang nganggur sekarang 1 2 3 0. Yang itu berarti C12. Nah, berarti C12 sama dengan minus kan tandai. Berarti yang nganggur 1 2 3 0. Dah, dihitung minus 1 kali 0 kurangi 2 kali 3. Dah, ketemu hasilnya adalah 2 kali lagi. Min 6, berarti 6 kan hasilnya. Dah gitu. Terus C13. Sekarang C13. C13. Berarti tandanya kan positif berarti kan. Berarti kan C13 kan ini tandanya positif. Nah, sekarang tarik garis yang vertikal sama horizontal yang lurus. Berarti yang nganggur adalah 162 min 4 dan tandanya positif. Berarti positif, gak usah ditulis positifnya. 162 min 4, 162 min 4. Udah, berarti dihitung sama dengan 1 kali min 4 kurangi 2 kali 6. Dah, hasilnya adalah sama dengan min 16. Dah gitu. Hapus ya ini. Tak kecilkan dulu. Oke, ini positif kan tadi. Terus sekarang berarti kan kita dapat C13 udah dapat, terus C21. Berarti kan yang ini tarik garis yang horizontal sama vertikal. Ini yang horizontal, yang vertikal yang berdiri kayak anak yang bingung. Gak bingung kan? Berarti yang nganggur adalah 2 min 1 min 4 0. Berarti C21. Berarti sama dengan apa? Tandanya kan negatif kan berarti. Nah, berarti minus dari determinan 2 min 1 min 4 0. Oke, dihitung aja. Berarti sama dengan minus dari 2 kali 0 kurangi min 1 kali min 4. Oke. Dah, berarti sama dengan minus dari 0 min 4. Dah, hasilnya adalah 4. Kan gitu. Untuk C21. Hapus dulu. Kimin 32. Ini talking gini aja wis bingung semua ya, kayak bagaimana cara biar cepet ngitungnya, biar durasi videonya nggak lama gitu loh, penginku. Oke, 163 be 163 sini. Dah gitu. Terus habis itu berarti kan ini yang sini kan, berarti kan baris kedua kolom kedua, tarik garis vertikal sama horizontal. Yang nganggur kan berarti 3 min 1 2 sama 0 kan. Baris gini. Nah, berarti tandanya positif kan? Tandanya yang tengah itu kan positif, berarti C22. Kenapa kok positif? Rumus asli ini gini loh, 22 kan berarti kan min 1 2 tambah 2. Terus habis itu M22 kan. Lah M22 tadi yang nganggur. Yang nganggur berarti kan yang nggak kena garis tadi berarti sama dengan 3 2 min 1 0 gitu. Nah, pada saat dihitung determinannya, nah kan min 1 pangkat 4 kan hasil 1 kan gitu. Determinan 302 ini 3 kali 0 kurangi min 1 kalikan 2. Udah ketemu hasilnya, berarti sama dengan 2 gitu. Kalau rumus aslinya sih gitu.
Cuman aku jarang banget pakai yang kayak gini, soalnya aku mesti kebelibet di sini, Rek. Kebelibet apa namanya? Ngitungnya. Jadi ya rada-rada salah, sering banget salah ngitung gitu. Lah sekarang yang sini sekarang, yang G. Berarti tandanya negatif kan? Lah kalau kayak gini aku kan bisa memastikan tandanya negatif kan. Lah kalau misalkan nggak gitu kan, aku mesti salah ngitung di sebelah sini aku. Selalu aku mesti. Terus tarik garis horizontal sama vertikal. Vertikal sama horizontal yang nggak kena kan 3 2 2 min 4 kan. Ya, berarti yang nggak kena 3 2 2 min 4. Apa ya emang? Ini berarti C 2 3. Berarti sama dengan min 1 pangkatkan 2 tambah 3 yang nggak kena sekarang iki 3 2 2 min 4 3 2 2 min 4. Lah ini kalau misalkan di rumusnya yang asli iki M 23 tadi loh. Ya. Lah iki ngitung iki. Nah ikan min 1 pangkat 5 pasti hasilnya min 1 gitu. Min 1 terus M23 kalau dihitung berarti kan min 12 kurangi 4 kan. Nah gitu. Aku langsung hitung ya. Ini hasilnya adalah 16. Nah gitu. Ya 16 ya benar. Nah sekarang lagi C pakai gini aja ya biar enak. Biar 31 berarti min 1 pangkat 3 tambah 1. Berarti hasilnya adalah berarti pada saat 2 kita tarik garis vertikal sama horizontal yang nggak kena 2 min 1 3 sama 2 min 1 6 sama 3. Dua min 1 6 sama 3. Dah min 1 pangkat 4 pasti hasilnya 1. Terus determinan 2 min 1 3 6 3 berarti kan 6 dikurangi min 6. Nah kan hasilnya adalah 12 ya kan gitu. Nah sekarang tak hapus lagi, udah terlalu banyak kok kata-katanya. Terus lagi C13 udah dapat, berarti sekarang kok C13 C31 tadi C31 kan. C31 sama dengan min 1 pangkat 3 plus 1 yang nggak kena determinan 2 min 1 6 3. Lagi pasti hasilnya adalah 12. Nah sekarang C32 berarti sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 2. Ini rumus aslinya 3 tambah 2. Nah dikali determinan sini kan tarik garis yang luruskan aja, diluruskan yang nggak kena garisnya min 4 sama min 4 gitu, yang nggak kena garis min 4 ini kan berarti kan 31 min 1 3 kan, 31 min 1 3. Nah ini pada saat dihitung kan min 1 pangkat 5 kan min 1. Nah dikalikan 9 min 1 ya kan, min 1 kali 1 kan min 1, berarti hasilnya adalah 10 min 10 gitu. Terus C33 berarti sama dengan min 1 pangkat 3 plus 3. Berarti terus yang diluruskan ini yang nggak kena garisnya 0 itu berarti kan 3 2 1 6. 3 2 1 6. Berarti pada saat dihitung hasilnya min 1 pangkat 6 adalah 1. Oke 6 kali 3 ya, 6 kali 3 dikurangi 2 kali 1. Oke sama dengan 18 kurangi 2 sama dengan 16. Oke ketemu. Berarti tadi C11, C12, C13 sampai C33 kan udah dihitung tadi. Iya kan? Tadi kan udah dihitung semua. Lah, kumpulkan semuanya. Semuanya dikumpulkan sesuai dengan baris dan kolomnya. Berarti matrik adjoin dari A iki ngene sama dengan C11, C12 sesuaikan tadi C13, C14 21 salah lagi anjas. C21, C22, C23, C31, C32, C33. Oke, tadi semua nih dikumpulkan dalam satu tempat, berarti 12, 6, min 16. Kalau aku nggak salah catat ya tadi 4, 2, nggak salah 16, terus 12 min 10, 16, 12 min 10, terus 16. Lah gini. Oke, kita ketemu adjoin dari A-nya. Kita ketemu. Kalau joinnya udah ketemu, berarti sekarang tinggal cari yang determinannya. Sekarang
tak tulis lagi, A nya sama dengan 312 26 min 4 terus min 1 30. Sekarang determinan dari A nya. Oke, yang paling gampang yaitu adalah pakai kolom ketiga atau baris ketiga. Kalau misalkan ini kalian di depan aku pasti tanya mau yang mana kan gitu. Oke, sekarang aku bakalan pakai kolom yang ketiga aja. Ekspansi kofaktor, pansi kofaktor, kolom ketiga, berarti kan ini dah gitu, ekspansi kofaktor kolom yang ketiga. Sekarang tadi tanda plus minusnya jangan lupa, tanda plus minus berarti determinan dari A, determinan A, berarti sama dengan apa? Plus min plus, berarti adalah tanda positif untuk min 1 kan gitu kan. Berarti kan sini ya apa ya, aku jelasin kok bingung ya rek ya. Oke. Determinan dari A berarti tanda positif untuk min 1. Berarti kan min ketemu plus, berarti kan tandanya di sini min 1 kan tetap kan. Wis gampangnya gini wis. Gampangnya kan gini, plus kan, terus min 1, terus coba ditarik garis lurus yang vertikal sama horizontal di min 1. Yang nggak kena kan 1624. Nah, itu 162 min 4. Cari determinannya. Terus habis min 1 kan tandanya positif, berarti kan di sini min 3. Yang sini kan berarti negatif kan ini. Ini kan sini negatif. Ingat bukan negatif angkanya loh ya. Bukan negatif angkanya tapi negatif untuk di kofaktor ini biar gampang aja ngitungnya. Makanya ini negatif di sini gitu, negatif ya. Nah, 3 luruskan sekarang, tarik garis lurus vertikal sama horizontal, hasilnya 32 min 4 gitu. Nah, positif negatif ini yang sesuai dengan gambar tadi loh Kak. Dapatin min 1 pangkat. Nah, ini kan kolom ke-3 baris ke-2. Berarti kan min 1 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya kan min 1. Makanya di sini adalah negatif gitu. Nah, sekarang tinggal ditambah 0. 0 dikali diluruskan kan. Ini kan positif berarti positif. Di kofaktornya kan positif ini. Nah, yang sekarang diluruskan yang vertikal sama horizontal berarti yang nggak kena adalah 3, 2, 1, 6 gitu. Nah, ini kan pasti 0 ini. Jadi nggak usah dihitung, tinggal ngitung adalah plus min 1 lah. Plus min 1 kan jadi ditulis ya. Itu kayak RSD, jangan gitu loh. Berarti min 1 dikalikan determinan ini hasilnya 4 min 4 kali 1 kan min 4 dikurangi 2 kali 6 12 kan. Ya, dikurangi 3 kali min 4 min 12 dikurangi 2 kali 2 min 4 ya. Nah, berarti sama dengan berapa ya? Minus dari min 4 dikurangi 12 min 16. Min 16 ketemu min dikali min 1 hasilnya adalah 16 juga ya. 16 kurangi ini adalah min 40 min 16 dikurangi 3 berarti min 16 dikalikan 3 berarti dikalikan min 3 berarti sini adalah 48. Nah, ini hasilnya adalah berarti 64. Lah ketemu udah. Nah, sekarang tinggal dihitung. A inverse sama dengan 1 per determinan A kan gitu dikalikan dengan adjoint dari A tadi. Oke, sama dengan 1 per determinan A tadi 64. Adjointnya tadi kalau misalkan teman-teman masih ingat ya silakan diingat, kalau misalkan enggak ya diulangi aja videonya. Kalau aku udah mencatat dan catatannya ada di buku tinggal ditulis aja gitu 12 4 12 6 2 min 10 min 16 terus 16 kan gini kan tadi ya. Kalau nggak gini berarti aku salah ngitung gitu. Udah, sekarang dimasukkan ke sini kayak perkalian satu-satu kayak itu. Udah gitu, dan hasilnya adalah 12 per 64 gitu. 12 per 64 boleh disederhanakan boleh enggak, 4 per 64 aku nggak nuntut untuk disederhanakan. Terus 6 per 64 2 per 64 min 10 per 24 min 16 per 64 terus 16 per 64 terus 16 per 64. Dah gini hasilnya untuk A inverse.
Lah untuk ukuran 4x4 kalian bisa kembangkan sendiri nanti. Nanti kalau misalkan alatku nggak error, bakalan tak contohkan yang 4x4 bagaimana. Cuman ya gitu, aku nggak bakalan jelaskan dari di sini sih, bukan di alat perhitungan. Mungkin tak fotokan gitu aja ya. Gitu aja, kita bisa kembali ke buku lagi. Oke ya. Nah, jadi kan kita udah dapat bagaimana cara menghitungnya. Kalau misalkan nanti ada yang tanyakan, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah aja, atau langsung hubungin aku juga boleh. Jadi ya segitu aja sih, Rek. Aku agak kesulitan sih sebenarnya menjelaskan bagaimana prosesnya kan gitu. Cuman karena juga keterbatasan alat juga aku, makanya kalau misalkan hitungannya panjang sedikit takutnya malah error alatku. Jadi ya gak selesai, cuman satu perhitungan aja. Makanya kita cepet-cepetkan kalau misalkan aku menggunakan alat perhitungan gitu. Oke, terus jadi kan kita dapat udah tadi. Kalau misalkan ukuran 3x3 ya kayak gitu tadi ngitungnya. Ingat ajainnya bagaimana cara ngitungnya ya. Sekarang kalau misalkan ukuran 4x4 kan gitu. Kalau misalkan ukuran 4x4 bagaimana? Jadi kan kalau misalkan diambil salah satu baris gitu aja. Nah, ini kan kalau misalkan ukuran 4x4, jadi ukuran ini sebelah sini kan ukurannya bukan 2x2, tapi 3x3 kan nanti. Lah, harus dihitung juga determinannya bagaimana ukuran 3x3 itu. Lah, cara menghitungnya juga ya juga sama, jadi muter aja nang gini. Juga sama cara menghitung determinan kayak gini kira. Sama. Jadi 4x4 hitungannya luwe bobrok wis ya apa mana? Mau gimana lagi coba? Itu bisa buat latihan kalian ya, tapi ya wis lah, masuk ya aku terus yang hitungan kan gitu. Enak. Oke. Sekarang jika A adalah suatu matriks trianguler, jadi matriks 3, entah atas, entah bawah atau matriks diagonal, maka determinan A-nya adalah produk dari diagonal utamanya atau hasil kali dari diagonal utama. Jadi contoh misal kayak gini, contoh kayak gini. Matriks segitiga bawah kan. Nah, berarti nanti apa namanya? Hasil dari determinannya pada saat dihitung pasti A11 kalikan A22, A33 kalikan A44. Pasti gitu. Nek gak ngono salah hitunganmu. Kalau misalkan kalian pakai cara biasa, misalkan pakai cara apa ya? Cara yang sebelum ini di bab ini untuk menghitung determinan pasti yang ngono. Kok pasti ketemu nih ya ngono. A11 kalikan A22 kalikan A33 kalikan A44 dan seterusnya gitu. Jadi contoh kayak gini, determinan A untuk sing iki ya. Ini matriks segitiga bawah kan. Nanti kan ini ekspansi kofaktor pada baris ke-1 dia pakai iki. Ceritane. Lah berarti kan engkau yang berhubungan sama iki kalau misalkan ditarik garis lurus dari sini. Berarti kan yang nganggur A21, A31, A41, 0, A33, A43, 00, A44, 00 terus A44 kan. Ini kan yang nganggur, yang gak kena garis lurus sama 0 yang tak blok gitu kan. Lah 0 dikali determinan dari yang enggak apa yang ini kan gitu. Lah 0 juga kan. Jadi kan sing iki gak usah dihitung ngono loh. Ngapain kan gitu. Ngabis-ngabisin kertas aja. Makanya tinggal A11 sama determinan iki. Lah itu yang tak maksud yang di atas tadi. Kalau misalkan untuk mencari determinan ukuran 4x4 iki pada saat tak blok gitu. Di sini kan pasti ukuran 3x3 gitu. Jadi ya pada saat iki tak blok kan gitu. Satu aja yang diblok ini pasti ukurannya 3x3. Lah tapi kan kalau misalkan contoh yang untuk mencari determinan yang 4x4 ini kan belum tentu 0 semua gini. Matriks segitiga atas segitiga bawah kan belum tentu matriks segitiga bawah yang kayak gini kan. Ya. Jadi satu aja gini. Nah, tarik garis lurus dari horizontal sama vertikal, yang nggak kena kan berarti yang nganggur kan iki. Lah ini kan yang harus dicari determinannya nanti. Berarti kan A11 dikalikan determinan ini kan. Dikurang kan gitu. Kebetulan gini, dikurang 0 dikali determinan apa. Terus ditambah iki kan berarti ditambah 0 kali determinan ini kan 1 terus sama iki. Kalau diluruskan, kalau misalkan ini kan kalau diluruskan kan yang lurus ke sini sama kiri kanan, horizontal sama vertikal, berarti kan yang nggak kena kan iki. Ini sama iki kan. Lah berarti kan harus menghitung determinan itu. Determinan A21, A22, A31, A32, A41, A42. Terus yang kolom ketiga yaitu kolom ketiga 00, A4. Jadi determinan dari A21, A22 0, A31, A32 0, A41, A42 terus A44 gitu kan. Kalau misalkan mau cari yang iki kan. Lah ini kan 0 dikalikan determinan iki gitu loh. Jadi yo ngapain dihitung? Lah sama kayak iki.
Kalau iki ditarik garis lurus horizontal, iki vertikal sih, vertikal sama horizontal ya nggak kena kan iki. Lah 0 dikalikan determinal yang tak brok iki, lah pasti 0 juga kan, makanya nggak usah dihitung kan gitu. Nah tinggal A11 dan kebetulan tandanya adalah positif kan gitu. Ingat tandanya positif negatif biar gampang. Berarti kan tinggal iki. Lah ngitung iki lah pakai ekspansi kofaktor lagi untuk menghitung determinannya. Lah yang sebelah sini misal iki ekspansi kofaktor di deret yang ke di baris yang ke satu misal gitu. Boleh juga di baris kolom yang ketiga, boleh juga, terserah kalian. Lah pada saat dihitung iki pasti hasilnya adalah di baris yang pertama ya A22 berarti kan. Berarti untuk menghitung determinan iki, determinan A22 berarti yang ditarik garis lurus horizontal vertikal yang nganggur iki kan. Berarti kan dapat iki A22 kalikan iki. Nah terus sisanya adalah 0 kan, tarik garis lurus tinggal A32 A42 terus A0 A44 kan. Dan 0 dikali determinan berapa pun pasti 0. Ini juga, ini yang nganggur adalah sini kan, kalau pada saat ditarik garis horizontal sama vertikal kan 0 kali berapa pun pasti 0 juga. Makanya sisanya pasti tinggal IK dikalikan determinan itu kan. Udah, berarti nanti kan dapat IK enggak yang bawah sini, iya kan. Lah determinan IK A43 kali 0 pasti 0, berarti tinggal A33 kali A44 hasilnya kan IK kan gitu. Loh kok mau nang kene determinan A44 dan dia sendirian. Nah iki jangan bingung rek, jangan bingung sing nang di sini iki. Maksudnya adalah determinan matriks ukuran 1 kali 1. Determinan matriks ukuran 1 kali 1 ya dia sendiri gitu loh determinannya. Ya udah berarti tinggal kalikan A11 A22 A33 A44 pasti dapat itu. Dulu aku nggak aku dulu nggak tahu, aku tidur atau gimana, aku nggak sama sekali nggak dapat, nggak ngene aku. Cuman mungkin gurunya menilai ki ngono gampang, pakai cara yang sebelumnya juga bisa gitu loh, pakai cara yang sebelumnya bisa. Dan pasti hitungannya kok ketemu dengan ini. Kalau misalkan nggak ketemu gini, ya salah gitu hitunganmu. Jadi untuk menghitung determinan ini, tinggal kamu kalikan 2 kali min 3 kali 6 kali 9 kali 4 tuh dapat iki. Udah gitu, nggak usah tak hitungkan ya, nggak usah tak hitungkan. Terus kita masuk ke Cramer rule. Jadi ini aturan rule. Aturan goblok. Astagfirullah. Jadi rule itu aturan. Jadi aturan Cramer jadi gitu. Kalau misalkan ada persamaan AX sama dengan B is a system of n linear equation in an unknown such that determinant A not equal to 0, maka sistem memiliki unique solution. This solution is x11 sama dengan det A1 x2 det A2 det A1 xn det AN per det A. Apakah itu det AN? Nah dinyatakan sebagai AJ. Berarti A1 J nya dari 1 sampai N nanti gitu. Berarti A1 A2 A3 A4 gitu adalah matriks AJ adalah matriks di mana di kolom ke J nya itu diganti dengan nilai B. Oke, contoh kalau misalkan bingung gini. Oke, iki kan persamaan linear biasa toh, persamaan linear biasa, dan matriks A nih kan bisa gini, iki dikalikan x1 x2 x3 kan gitu kan biasanya, sama dengan 638. Oke. Lah sekarang A1 adalah berarti kolom ke iki ganti dengan nilai ini. Gitu. Makanya di sini dapat yang ini kan. Nah, terus yang kedua iki ya gak usah diapa-apakan, enggak ganti apa-apa. Gitu. Oke, paham ya? Terus habis itu 1 min 31 itu kan pancet. Kenapa? A2 soalnya yang diganti adalah yang kolom ke 2 sama diganti dengan iki. Oke, paham ya? Nah sekarang 638 berarti kolom kedua diganti yang 04 min 2 diganti 638. Lainnya jangan diubah kolom lainnya. Makanya di sini dapat iki. A3 juga gitu. Oke, masing-masing dihitung determinannya masing-masing dengan cara yang tadi kayak sebelumnya. Oke ya, pasti nggak ketemu nih determinan A1 min 40. Terus determinan A nih dihitung dengan cara yang tadi, yang sebelumnya, pasti hasilnya adalah 44. Lah seperti itu. Dan ketemu x1, x2, x3. Jadi kalian bisa mencari mencari nilai x1, x2, x3 dengan cara yang sebelumnya. Dengan cara yang sebelumnya yaitu operasi baris dan kolom yang tereduksi juga boleh. Menggunakan cara yang ini pun juga boleh. Ini orang bikin susah aja. Nggak tahu ya Surabaya mana ini orang ini.
Oke, gitu. Mungkin kita akan sedikit ke perhitungan untuk ya menjelaskan sedikit lah. Setelah itu ya bisa kalian kerjakan sendiri nanti. Oke ya. Oke, kita masuk ke perhitungan sebentar. Kita masuk ke perhitungan sekarang. Jadi kalau misalkan ada suatu persamaan sistem linear biasa kayak gini, x1 tambahkan 2x3 di sini kebetulan sama dengan 6. Ini contoh yang ada di buku. Min 3x1 tambahkan 4x2 tambahkan 6x3 sama dengan 30. Min x1 min 2x2 tambah 3x3 sama dengan 8. Ini kan kalau misalkan dituliskan dalam AX gini, AX ini sama dengan B ini kan gini. Berarti kan 102 min 3 4 6 min 1 min 2 3 dikalikan dengan apa? X1, X2, X3 sama dengan 6 38. Lah ini kan matriks B-nya, ini matriks X, ini matriks A kan. Nah, determinan A1 berapa? Determinan A berapa? Lah kamu cari sendiri berapa. Nah, di sini A1 adalah dengan mengganti kolom yang pertama dengan nilai B, berarti sama dengan 638. Lah ini tetap 0 4 min 2 2 6 3. Pancet kan? Pancet kan sama ini? Tetap kan? Enggak tak ganti kan? Terus A2. A2 berarti kolom kedua gantian. Kolom kedua. Berarti kolom kedua, berarti kolom yang kedua yang ini yang diganti. Lah ini jangan diganti-ganti. 1 min 3 min 1 berarti 6 38. Terus habis itu 2 6 3. Terus A3 bagaimana? Berarti kolom ketiga gantian. Yang lain jangan diganti. 1 min 3 min 1 0 4 min 2. Seharusnya kan 2 6 3. Lah sekarang diganti 6 38. Oke, kalian cari sendiri. Determinan A3-nya berapa? Determinan A2-nya berapa? Determinan A1-nya berapa? Lah, kalau misalkan masing-masing udah ketemu, udah tinggal dimasukkan. X1 sama dengan berapa? X2 sama dengan berapa? X3-nya berapa? Kalian hitung sendiri. X1-nya sama dengan det dari A1 per det A. Terus X2 juga sama dengan determinan dari A2 per determinan A gitu. Terus X3 juga sama dengan determinan dari A3 per determinan A. Lah determinan ini kalian hitung sendiri, ini terlalu banyak hitungannya, kalian sendiri yang hitung. Oke, itu ya. Terus mungkin kita bisa masuk sedikit ke buku sedikit. Jadi ini kalian hitung sendiri ya. Oke, gitu aja. Kalian hitung sendiri gitu. Lah, oke ya, kita akan tadi sampai sini. Ya seperti itu, Rek. Jadi untuk menghitung ini menggunakan aturan Cramer. X1, X2, X3-nya ya mau nggak mau yang ngitungnya gini. Ya sih aturan Cramernya. Ini orang bikin susah aja ini. Kalau nggak salah orang Surabaya kalau nggak salah. Oke ya, untuk menghitung ini. Terus udah ya, ini latihannya bisa kalian kerjakan sendiri nanti. Kalian bisa kerjakan sendiri ya kan. Find all minors, jadi gitu. Find all the cofactor. All minornya, minor, ingat minor M berarti kan. Minornya itu M. Misal minor dari sini 1 kan gitu. Minornya dari 1 berarti kan 7 min 1 14 yang G. Terus min 2. Tarik garis lurus min 2 ini ya. Minornya dari min 2 berarti kan baris pertama kolom kedua. Tarik garis vertikal sama horizontal sing gampang. Yang lurus sama min 2 iki. Yang nggak kena berarti kan 6 min 3 min 1 4 kan. Lah itu minornya. Minor di baris pertama kolom yang kedua. Terus yang iki. Misal sembarang ya di sini. Baris yang berarti kan ini baris yang kedua kolom yang ketiga. Tarik garis lurus. Yang nggak kena 1 min 2 min 3 1 berarti minor dari baris yang kedua dan kolom yang ketiga yaitu M23 berarti 1 min 2 min 3 1 lah gitu. Kofaktornya ya diurut 0 plus min berarti minus dari determinan M23 tadi. Nah paling gampang yaitu untuk memahami ini adalah kalian kerjakan ini paling gampang dan berusaha untuk bisa. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian bisa tanya ke aku lewat komen di bawah atau
menghubungi aku secara langsung. Oke, bisa kalian kerjakan. Terus misal aku mau menghitung determinan iki rek, determinan loh ya, determinan M13 rek. Jadi misal aku tarik dulu M13 sebentar sebelum ke determinannya. M13 yang mana? Baris pertama kolom yang ketiga, berarti kan iki. Nah, tarik garis lurus vertikal sama horizontal. Yang enggak kena garisnya yaitu 00 41 terus 3 14 2 kan. Berarti 003 41 14 2. Berarti apa? M13 ini kan iki terus ditambah ini dijajar aja. Gitu kan? Lah, C13 adalah hitung determinan dari iki yang tak blok iki. Terus diurutkan. M13 kan sini. Berarti kan min 1 pangkat 1 ditambah 3 kan. Berarti kan positif. Berarti kan positif dari determinan iki, determinan matriks ini sama ini kan. Lah, seperti itu. Berarti apa? M13 nya kan ketemu tadi. Terus berarti tinggal ngitung determinannya berapa. Determinan ketemu kan. Setelah determinan ketemu, kasih kalikan dengan min 1 pangkat 1 ditambah 3. Min 1 pangkat 1 ditambah 3 kan 4. Berarti min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat 4 hasilnya 1 kan. Lah, nanti gitu. Determinan M13 itu untuk menghitung C13. Jadi untuk menghitung C13 rumusnya adalah min 1 pangkat 1 plus 3 dikalikan determinan dari M13 untuk menghitung C13. Nanti gitu. Lah, susahnya bukan susah sih, malesnya menghitung sebanyak itu ya. Aku jujur alatku juga agak error gitu. Lah, untuk menghitung iki, untuk menghitung determinan dari sini, rekomendasinya adalah menggunakan baris kedua ini untuk menghitung determinan dari matriks iki. Oke ya. Lah, tapi aku di sini coba untuk menghitung determinan iki menggunakan ekspansi kofaktor kolom kedua. Berarti butuh A12 kan? A12 kan iki. Lah, A12 itu berarti kan 0, berarti kan ditarik garis lurus yang min 1 iki. Yang enggak kena garis lurusnya yaitu 044 min 303 314 2 kan. Makanya iki. Wah, C12 lah kan M sih rek. Iki M12 jenenge. Gitu. Lah, C12 yaitu min 1 kalikan 1 ditambah 2 dikalikan M12. Kayak gini. Lah ini kan M12 dikalikan M12 kan. Lah, M12 ini adalah determinannya iki kok. Untuk menghitung C12 loh ya. M12 yaitu matriks yang enggak kena garis tadi. M12 itu. Lah, untuk menghitung C12 butuh perhitungan determinan M12 iki. Iki adalah matriks M12 dan kita butuh ngitung determinannya. Nah, ngitung determinan iki kan iki. Bagaimana ngitung determinannya? Pakai ekspansi kofaktor lagi. Lah, ekspansi kofaktor di sini yang disarankan yaitu kolom pertama atau kolom kedua. Itu untuk A12 aja. Ingat, kita pakai ekspansi kofaktor kolom kedua. Sing iki. Lah, sing untuk iki menghitung determinan ini kan. Lah, berarti kita pakai ekspansi kofaktor lagi gitu loh. Determinan ini kita hanya untuk di A12. Sekarang A22. Berarti butuh C22 kan? Berarti min 1 2 tambah 2 kan? Kan gitu. Berarti kan determinan dari 444 103 614 2. Kalau misalkan C22, sekian deret kedua kolom kedua kan. Berarti kan baris kedua kolom kedua. Tarik garis lurus. Yang nggak kena 444 min 111 terus 103 614 2. Berarti kan ini 614 2. Ini kan berarti ini matriks M12. C22 adalah min 1 pangkat 2 tambah 2 kan. Dikalikan determinan matriks M22. Nah, determinan M22 ya dihitung lagi. Nah, ini kan ngarane apa? Ukuran 3 kali 3. Dihitung lagi rek. Caranya kayak yang sudah dijelaskan. Kalau ini yang saran untuk menghitungnya yaitu 103 ini. Berarti kolom yang kedua. Terus lagi CA32. C32 kan berarti min 1 pangkat 3 plus 2 kan. Nah, ini kan M32. M32 ya berarti yang ini kan. Tarik garis lurus yang 1 yang 32 ini. Baris ketiga kolom kedua. Tarik garis lurus yang nggak kena yaitu 40 terus 4 sini kan.
min 1 iki kena semua 1 min 3 terus 3 kan 6 3 terus 2. Nah, berarti kan dapat iki 6 3 terus 2 ya 6 3 terus 2 6 3 2 lagi kan ngitung determinannya lagi, determinan dari M32 ya itu hitung sendiri seperti cara sebelumnya. A42 juga gitu, A42 kan berarti bawah sendiri iki, tarik garis lurus vertikal sama horizontal, vertikal horizontal yang nggak kena ya aku 404 1 min 30 6 3 14 yang nggak kena garisnya, makanya di sini 404 1 min 30 6 3 14 min 1 kalikan min 1 pangkat 4 plus 2 lah. Min 1 pangkat 4 plus 2 kan rumus asli nih rek, tapi biar gampang aku biasanya jarang ngitung pakai iki cuman tak urutkan tok, plus minus kan berarti sini min plus minus kan, iki berarti minus plus minus plus. Lah makanya yang atas sendiri pasti di sini oh yang atas sendiri kan iki berarti kan kita tandain kok minus kan min 1 pangkat 3 kan minus, makanya di sini minus, terus iki min 1 pangkat 4 kan plus, makanya yang di sini plus kan gitu. Terus min 1 pangkat 5 kan iki berarti kan minus, berarti makanya di sini plus min ya, min plus min kan min 1 pangkat 5 3 tambah 2 sini 4 tambah 2 kan gitu, kolom kedua baris keempat berarti kan plus, makanya di sini min plus dan ikut diurutkan kayak gitu. Aku biasanya ngitungnya gitu paling gampang, atau kalau misalkan kalian bingung kalian bisa menggunakan cara yang kayak gini, min 1 4 tambah 2 dikalikan determinan iki. Lah kalau misalkan ini ukuran 3 kali 3 seenak ya. Kalau misalkan matriks iki 3 kali 3 satu aja diambil kofaktor, iki tinggal dikalikan dengan matriks determinan matriks ukuran 2 kali 2 gitu loh. Tapi kalau misalkan 4 kali 4 pasti satu diambil kofaktor kayak gini, itu pasti jadi 3 kali 3. Bayangkan kalau misalkan ukuran 4 kali 4 apa gak bonyok coba? Itu 4 kali 4 udah bonyok gini kan. Bayangkan kalau misalkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 diambil satu aja satu aja elemen, kofaktornya bagaimana? Pasti ukuran 4 kali 4 tambah bonyok. Kalau 6 kali 6 aduh, wes pakai mesin aja lebih baik gitu. Nah ini di sini paling maksimal ya 4 kali 4 sih. Nah, oke kita kembali ke buku lagi. Oke ya, ini bisa dicoba sendiri. Terus lah kayak gini coba ya, Pak. Hitung A inverse dari iki, mampus. Bayangkan aku menghitung ini. Kalian coba ya nanti. Semoga kalian mencoba. Lah ini aja masih ada nolnya gitu loh. Ini masih ada nolnya. Ini rekomendasinya adalah menggunakan baris yang pertama, ekspansi kofaktor baris yang pertama untuk menghitung determinannya biar cepet. Soalnya apa? Nolnya nak telu. Cepet nanti ngitungnya. Lah, nek kayak iki kasus bagaimana kan gitu. Lah ini ya terserah kalian, nikmat kalian nanti mengerjakannya bagaimana. Gitu. Untuk menghitung apa namanya iki. Lah seperti itu. Oke, mungkin terus habis itu kalian bisa mencoba yang kayak gini nomor 20. Oke lah gitu aja untuk materi ini. Kita bisa lanjutkan di hari Kamis nanti. Dari Kamis kita bisa lanjutkan. Kalian harus lihat dulu tapi. Jadi ya apa ya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang tanya bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung ngubungin aku juga bisa. Oke gitu aja, semoga yang kita lakukan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.